Bismillah, kita lanjutkan lagi ya. Sampai bagian air. Bahan makanan yang mengandung gizi kita sudah di bagian mineral, dan di dalam mineral itu ada 6: kalsium, zat kapur, fosfor, zat besi, yodium, fluor, dan ini yang bagian akhir dari mineral, air. Kita lanjut. Di dalam tubuh, air berguna untuk mengatur panas tubuh, mengangkut makanan, mengangkut sisa pembakaran, dan membentuk cairan tubuh. Air dapat kita peroleh dari air minum. Air juga dapat kalian peroleh dari bahan makanan, terutama buah. Air sisa pembakaran, karbohidrat, lemak, dan protein. Kita ke bagian vitamin. Ya, kita lanjut. Vitamin. Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitaminosis. Penyakit avitaminosis ini adalah penyakit kekurangan vitamin, vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, itu masing-masing ada penyakitnya. Jadi kalau kita kekurangan salah satu vitamin, kita kena penyakit kekurangan vitamin, itu namanya penyakit avitaminosis. Nanti penyakitnya kita jelaskan di sini satu-satu ya. Ya, pertama kita bahas vitamin dulu. Vitamin adalah bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Walau diperlukan dalam jumlah sedikit, peranan vitamin sangat penting. Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitaminosis. Tubuh tidak dapat memproduksi vitamin sehingga harus diperoleh dari bahan makanan. Manfaat vitamin adalah untuk memperlancar proses metabolisme dalam tubuh atau proses kekebalan dalam tubuh. Itu fungsinya vitamin. Vitamin dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama vitamin yang larut dalam lemak, meliputi vitamin A, D, E, dan K. 2. Vitamin yang larut dalam air, meliputi vitamin B dan C. Berikut ini adalah penjelasan dari macam-macam vitamin dan kegunaannya. Nah, kita bahas vitamin A dulu. Sambil dibuka buku tematiknya halaman 96. Yang pertama, vitamin A. Makanan yang mengandung vitamin A antara lain bayam, terus kangkung, daun singkong, pepaya, mangga, wortel, dan ubi rambat merah. Ini ada juga tambahannya vitamin A. Ada wortel, ada labu, ada alpukat, ada wortel, ada keju, ada telur, ada daging, ada ikan, macam-macam ya. Manfaat vitamin A dalam tubuh antara lain membantu proses penglihatan. Tuh, manfaatnya vitamin A itu bagus untuk penglihatan, membantu proses pertumbuhan, dan membantu pembentukan sel tubuh. Kekurangan vitamin A menyebabkan mudah lelah, peradangan pada mata, rabun senja, dan kulit kasar. Tuh kalau kulitnya kasar, kalau bersisik, kalau di garis tangannya pakai kuku, kalau ada bentuk putih-putih, itu namanya sisik. Berarti kekurangan vitamin A. Nih, salah satu dampak kekurangan vitamin A, rabun senja. Pertama rabun senja dulu. Baru tuh keratomalacia. Korneanya kering, nih matanya bagian hitamnya jadi kuning. Nah, selanjutnya buta. Bisa parah ya kalau kekurangan vitamin A. Ya, kita lanjut. Vitamin A sudah selesai. Lanjut bagian kedua, vitamin B. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin B adalah beras, bekatul, kacang hijau, daging, telur, dan sayuran. Nah, ini contoh vitamin B. Ada udang, ada daging, ada susu, telur juga ya. Nah, penyakit kekurangan vitamin B. Tapi Ustadz jelaskan dulu manfaat vitamin B. Manfaat vitamin B bagi tubuh antara lain mencegah penyakit beri-beri, menambah nafsu makan. Tuh kalau yang misalnya malas makan, banyak mengkonsumsi vitamin B. Apa tadi tuh, beras, kacang hijau, daging, telur, dan sayuran, biar nafsu makannya muncul lagi. Mencegah radang pada ujung lidah
dan membantu proses pembakaran di dalam tubuh. Kekurangan vitamin B menyebabkan penyakit beri-beri dan pertumbuhan badan terganggu. Nah, ini contohnya beri-beri. Nah, ini penyakit beri-beri. Kekurangan vitamin B. Kalau orang Samarinda atau orang Indonesia bilang bisa penyakit kaki gajah itu ya, penyakit beri-beri. Oke, lanjut. Vitamin C. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin C adalah sayur-sayuran dan buah-buahan segar, kacang polong, kedelai, serta kacang tanah. Nih macam-macamnya. Ada pisang, ada tomat, ada bawang putih, ada jeruk, nah, ada brokoli, ada kiwi, ada kol ya. Vitamin C. Manfaat vitamin C bagi tubuh antara lain memperkuat daya tahan tubuh terhadap bibit penyakit, mencegah gusi berdarah, dan membantu proses pemulihan setelah sakit. Kekurangan vitamin C menyebabkan penyakit pendarahan pada gusi atau skorbut dan pendarahan pada kulit. Nah, ini contohnya ya. Kalau kekurangan vitamin C, pendarahan pada gusinya berdarah. Kalau gusinya tidak mau berdarah, banyakin makan buah segar, kacang polong, kedelai, kacang tanah ya, serta buah-buahan yang ada tertera di sini dan sayuran. Kita lanjut. Vitamin D. Vitamin D. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin D adalah alpukat, pisang, bayam, dan bunga kol. Di dalam tubuh kita terdapat bahan vitamin D. Jika terkena sinar matahari pagi, bahan tersebut akan berubah menjadi vitamin D. Sinar matahari membantu proses pembentukan vitamin D. Manfaat vitamin D bagi tubuh antara lain membantu pembentukan tulang dan gigi. Nah, ini vitamin D. Selain yang Ustadz sebutkan, di sini juga ada ikan salmon, minyak ikan, jamur, sereal, sarden, daging, susu, udang, tuna, makarel, kuning telur. Kekurangan vitamin D menyebabkan rakitis, yaitu kedua kaki membentuk huruf O atau X. Nah, ini membentuk huruf O ya. Jadi banyak-banyak mengkonsumsi vitamin. Yang kelima, vitamin E. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin E adalah kuning telur, susu, minyak ikan, minyak jagung, dan kecambah. Nih gambarnya ya. Selalu ada susu ya. Banyak vitaminnya. Jadi rugi kalau Anda mau minum susu. Manfaat vitamin E bagi tubuh adalah melindungi sel darah merah, mencegah pendarahan, menghaluskan kulit, mencegah kerontokan rambut, dan mencegah keguguran pada ibu hamil. Kekurangan vitamin E menyebabkan sel darah merah pecah, penimbunan lemak pada otot, dan keguguran kehamilan. Kalau kekurangan vitamin E tadi ya. Nih salah satu contohnya juga kekurangan vitamin E. Kekurangan yang ekstrim dapat menyebabkan jangka hidup butir darah merah menjadi lebih pendek, yaitu hanya 110 hari dibandingkan 123 hari pada kondisi normal. Jadi kekurangan vitamin E harusnya darahnya itu bertahan 123 hari, bisa turun jadi 110 hari ya. Sehingga ketika kadar vitamin E dalam darah sangat rendah, sel darah merah dapat terbelah. Proses ini disebut hemolisis eritrosit dan dapat dihindari dengan vitamin E. Nah, dampak penyakit kekurangan vitamin E lagi dapat mengakibatkan kegagalan mempunyai anak. Nah, misalnya kalau kalian uminya hamil, suruh banyak mengkonsumsi vitamin E ya, biar sehat, adiknya juga sehat nanti. Pada wanita hamil akan menyebabkan bayi lahir prematur kalau kekurangan vitamin E, dan berat badan bayi yang lahir relatif rendah. Kekurangan vitamin E juga sistem saraf dan otot yang menyebabkan kelemahan, kesulitan berjalan, dan nyeri pada otot betis.